Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Ad-darsu, pelajaran ar-rabi'u, keempat. Ad-darsur rabi'u. Baik, ini kita akan bacakan, ya. Kemudian nanti kita akan gali apa pelajaran dari yang ada dalam bacaan ini. Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu 'alal maktabi, as-sariru 'alas sarir. Kita ambil maknanya dulu. Al-baitu rumah, ya, fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu masjid, fil masjidi di dalam masjid. Ya, fi artinya di dalam. Al-maktabu meja, 'alal maktabi di atas meja. Ala itu artinya di atas, nempel pas di atas meja, ya. Kalau dia tidak nempel maka namanya fauqo. Kalau ini namanya ala, artinya di atas, nempel. Berarti nempel di atas meja. As-sariru, ranjang, alas sariri, di atas ranjang. Baik. Yang perlu kita ketahui, ya, pada bacaan ini, yang pertama adalah ketika masuk padanya huruf fi sama ala. Fi dan ala. Ya, dan ini kita kategorikan ini namanya huruf jar. Namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya, ini 2 di antara 9 huruf jar yang kita akan ambil. Huruf jar itu adalah huruf yang bisa merubah harokat akhir, ya, dari kata benda yang datang setelahnya. Contoh tadi al-baitu marfu. Ya, ini namanya marfu. Kemudian dia berubah menjadi majrur, ya, kasroh majrur, ya, karena pengaruh daripada fi. Dan seperti itu hukumnya, dan ini perlu banyak latihan, ya, supaya bisa terbiasa. Kalau ada fi nanti jadi kasroh, bukan fil baitu tapi fil baiti, bukan fil masjidu tapi fil masjidi, bukan alal maktabu tapi alal maktabi. Begitupun bukan alas sariru tapi alas sariri. Oke, itu pelajaran yang pertama, ya, di dars yang keempat ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, pada bagian bawah ini, ya, kita akan melihat bagaimana penggunaan huruf jar tadi. Ada fi dan ada ala. Kita akan praktekkan dalam sebuah percakapan. Bagian ba, ya, aina Muhammadun, di mana Muhammad. Ingat kata tanya di sini. Jadi sudah ada berapa kata tanya kita dapat? Ada ma, ya, ada a, ada man, ya, dan sekarang kita dapat ada aina. Aina artinya di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil gurfati. Huwa kata ganti untuk dia laki-laki. Kalau dia perempuan nanti akan berbeda. Huwa fil gurfati, dia ada di dalam kamar. Perhatikan al-gurfa di sini nanti jadi majrur karena pengaruh daripada huruf jar fi. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia, yaitu si Yasir, fil hammami, di dalam kamar mandi. Ya, al-hammam itu artinya kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia. Nah, ini dia untuk perempuan, bahasa Arabnya adalah hiya. Kalau laki-laki huwa. Hiya fil matbakhi, dia, yaitu si Aminah, fi, di dalam, al-matbakhi, dapur. Ya, kalau kita artikan perkata di dalam dapur, maksudnya ada di dapur. Ya, bukan di atas dapur atau di samping, tapi fil matbakhi itu di dalam dapur, maksudnya adalah di dapur. Berikutnya, ainal kitabu, ya, di mana buku itu? Ya, di sini bukunya sudah tertuju pada satu buku yang sedang dibicarakan. Ainal kitabu, ya, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Perhatikan kata ganti untuk buku di sini menjadi huwa. Jadi huwa itu bukan hanya untuk manusia saja. Ya, untuk semua kata benda kalau dia muzakkar, ya, muzakkar itu artinya maskulin, ya, atau laki-laki, ya, maka kata gantinya huwa. Ya, sedangkan kalau untuk yang muannas, ini yang bawah. Oke, yang tadi kita baca dulu. Ainal kitabu, di mana buku itu?
Huwa 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Huwa 'alal maktabi kita artikan buku itu di atas meja atau dia ya, di atas meja. Wa aina sa'atu dan di mana jam itu? Ya. Ini kata untuk menjelaskan gambar ya. Jadi dia tidak masuk dalam percakapan. Wa aina sa'atu dan di mana jam itu? As-sa'ah artinya jam. Hiya 'alas sariri, dia di atas ranjang. Hiya di sini untuk mengganti kata as-sa'ah. Ya. Jadi ini muannas feminim, ya ini mudzakkar atau maskulin laki-laki. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ada tak marbutoh, ini ada tak marbutoh. Ya, tak marbutoh adalah tak yang tertutup. Modelnya seperti ini atau seperti ini kalau dia nyambung. Ya, nanti kita akan ambil pada buku panduan ya penjelasan lebih detail, lebih spesifik ya pada poin-poin yang ada dalam buku panduan. Baik. Mungkin sampai di sini ya kita akan lanjutkan latihannya pada video berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan pada tamarinu, latihan. Baik, perhatikan di sini ajib yang pertama ya atau raqam wahidun. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut. Ajib an ini satu paket ya, satu paket dalam perintah ajib ya, jawablah. Jadi kataan di sini tidak perlu kita repot-repot kita artikan kata dari ya karena ini satu paket. Ajib anil as'ila artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan al-as'ilati berikut. Ainal kitabu. Nah, di sini kita akan kembali ke atas tadi. Jadi silakan disandingkan dengan buku sambil melihat buku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ainal kitabu. Ya, di mana buku itu? Ya, kita akan menjawab apa? Al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi. Ya, buku itu di atas meja atau ya al-kitabu ini kita ganti dengan kata ganti menjadi huwa. Ya. Huwa kata ganti untuk kata benda yang mudzakkar mufrad. Ya, mudzakkar ya tunggal. Ya, kalau dia tunggal maka pakainya huwa. Jadi lebih tepatnya kita pakai kata huwa. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Walaupun boleh ya kita bilang al-kitabu 'alal maktabi, kita ulang lagi, tetapi ya biasanya lebih bagusnya kita mengganti dengan kata ganti atau domir ya. Ini kita sebut dengan domir. Baik, berikutnya aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya. Kita lihat bacaannya yang tadi, silakan dibalik lagi bukunya. Aina Muhammadun? Muhammad ada di mana? Atau di mana Muhammad? Ya, jawabannya huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Ya. Silakan dilatih ya menjawab pertanyaan seperti ini dalam bahasa Arab dan dijawab pakai bahasa Arab. Kemudian rakam salasah nomor 3. Aina sa'atu? Di mana jam itu? Jawabannya apa? Hiya alas sariri. Ya, hiya maksudnya jam itu. Ya, kata ganti untuk yang muannas pakai hiya. Hiya alas sariri. Dia di atas ranjang. Rakam 4. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Ya, silakan dilihat. Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Dia ada di dalam kamar mandi. Fil hammami, perhatikan di sini majrur karena pengaruh dari huruf jar fi. Berikutnya khamsah. Aina Aminatu? Di mana si Aminah? Ya, kata ganti untuk perempuan apa? Hiya. Hiya, kita lihat Aminah ada di mana dalam bacaan? Hiya fil matbakhi. Dia ada di dalam dapur atau di dapur. Fil matbakhi. Berikutnya, Aaminatu fil gurfati. Ya, ini bentuk pertanyaan untuk memastikan apakah benar atau salah. Nah, jawabannya antara dua, ya, na'am atau la. Kalau Aminah tidak dalam kamar berarti jawabannya la. Aaminatu fil gurfati la.
Kemudian kita bilang apa? Hiya fil matbakhi. Tidak, ya, dia ada di dapur. Kemudian ayasirun fil matbakhi. Apakah si Yasir di dapur? Kalau jawabannya la, berarti la, tidak. Kalau jawabannya iya berarti na'am. Tapi di sini jawabannya kalau sesuai dengan tulisannya adalah Yasir tidak di dapur. Dia adanya di kamar mandi. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir di dapur? La, tidak. Ya, huwa fil hammami. Ya, dia ada di kamar mandi. Tip. Kita lanjut. Pertanyaannya, man fil gurfati? Siapa yang ada di kamar? Gurfah kamar ya, bukan kamar mandi tapi kamar. Kemudian kita jawab fil gurfati, yang ada di kamar siapa? Fil gurfati, di sini kasroh ya, majrur karena pengaruh dari huruf fi. Fil gurfati Muhammadun, yang ada di kamar itu si Muhammad. Hati-hati ya, kata fil gurfati ini pengaruhnya cuma sampai sini. Muhammadun tidak terpengaruh dengan huruf fi. Nanti kita akan jelaskan ya. Fil gurfati Muhammadun, yang ada di kamar itu si Muhammad. Wa man fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Jawabannya fil hammami Yasirun, si Yasir. Ya. Kemudian madza 'alal maktabi? Apa yang? Di sini kita ada tambahan kata tanya ya. Madza itu artinya apa yang. Madza, apa yang 'alal maktabi? Apa yang di atas meja? Ya, kemudian kita ulang lagi. 'Alal maktabi, yang di atas meja itu. 'Alal maktabi al-kitabu, buku itu. 'Alal maktabi al-kitabu. Apa yang di atas meja? Yang di atas meja adalah buku itu. Bukunya sudah dituju ya. Kemudian berikutnya madza 'alas sariri? Apa yang di atas ranjang? 'Alas sariri as-sa'atu. Ya, jam itu ya, jam yang tadi kita baru obrolin ya, yang baru kita tanya-tanya, yang baru kita diskusikan. Madza 'alas sariri? 'Alas sariri sa'atu. Baik. Kita akan lanjutkan ya pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang kedua, at-tamrinu tsani, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ya, baca dan tulislah bersamaan dengan pemberian harokat awakhiri, akhir-akhir kalimat kata-kata. Jadi baca, tulis dengan memperhatikan akhir-akhir daripada kata. Jadi akhir kata itu kita berikan harokat. Oke. Jadi di sini kita akan lihat ya, menentukan apakah dia kasroh atau masih tetap dhammah. Kalau tidak ada huruf jar maka dia dhammah atau kita istilahkan dengan istilah marfu'. Kalau dia ada huruf jar, fi dan ala, nanti akan menjadi majrur. Ya, perhatikan pelan-pelan membacanya. Al-madrasatu artinya sekolah. Fil madrasati, ya, kasroh karena pengaruh dari huruf jar. Fil madrasati artinya di sekolah. Fil baiti, kasroh ya, atau majrur karena ada huruf jar. Al baitu, tidak ada yang mempengaruhi maka dia kembali normal ya, al baitu ya, dhammah ya, marfu. Kita istilahkan dengan istilah apa? Marfu. Al ghurfatu, kamar atau ruangan. Al hammamu, tidak ada huruf jar ya. Fi al matbakhi, ada huruf jar maka menjadi majrur. Ya, ada huruf jar maka menjadi majrur, itu istilah ya yang dipakai dalam bahasa Arab. Majrur itu ditandai dengan kasroh. Apa itu majrur? Tadi majrur itu karena ada huruf jar. Simpelnya begitu ya. Tidak kita dalami dulu karena untuk supaya sistematis dalam pembelajarannya. Tidak timpang tindih ya dalam pembelajaran. Ada
penjelasan secara khusus dalam buku panduan. Al-maktabu marfu, tidak ada yang mempengaruhi. Ada ala, berarti di sini majrur. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, di atas kursi. As-sariru marfu, tidak ada yang mempengaruhi. Alal kitabi, ya, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Oke, coba kita artikan. Sekolah, di dalam sekolah, dalam rumah, rumah, ruangan, kamar mandi, fil matbahi, di dapur, ya, meja, di atas meja, di atas kursi, ranjang, di atas buku, di dalam masjid. Oke. Sekian ya, kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, pada latihan berikutnya ini ya kita akan masih latihan membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Baik. Di sini perhatikan ya, di sini rata-rata tidak ada harokatnya. Ya, rata-rata kebanyakan di sini tidak ada harokatnya dan ini melatih kita untuk membaca tanpa harokat dan paham maknanya. Perhatikan ya, kalau tidak ada yang mempengaruhi dan biasanya kalau di awal itu dia marfu. Ya, marfu itu artinya berbaris dhammah, simpelnya dulu begitu ya. At-thalibu fil jami'ati. At-thalibu fil jami'ati. Murid itu atau pelajar itu fil jami'ati, di universitas atau di kampus. Ar-rajulu, perhatikan di awal dhammah, tidak ada yang mempengaruhi. Fil masjidi, di dalam masjid. Masjidi di sini kasroh atau majrur dipengaruhi oleh huruf jar. Oke, sekarang kita akan baca agak sedikit cepat. Rokom salasah ainat tajiru. Nah, di sini jangan bingung karena ini aina tidak mempengaruhi. Maka jangan bilang ini karena ada kata aina nanti di sini menjadi kasroh, tidak. Ya, kata aina hanya berupa kata tanya yang ini tetap marfu. Ainat tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukkani. At-tajiru ya, alif lam syamsiyah, ad-dukkan juga alif lam syamsiyah. Jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya. Huwa fid dukkani, dia ada di toko. Di mana pedagang itu? Dia ada di toko. Rakam arba'ah. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya, pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu? Ya, silakan tadi sebelumnya di pause dulu ya supaya bisa membaca dahulu kemudian melihat video dan itu akan sangat berdampak pada pembelajaran daripada ya melihat langsung ya tidak terlatih dalam membaca. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, kata ganti untuk muannas hiya. Rakam sittah. Ainal waraku? Di mana kertas itu atau di mana daun itu ya, kertas itu ya. Huwa alal maktabi. Huwa kata ganti untuk al warok. Warok ini dianggap mudzakkar ya karena tidak ada ciri-ciri dari muannas, tidak ada tak marbutah. Baik, kita lanjut ke sebelah. Masih ada lanjutannya. Rakam sab'ah. Ainal mudarrisu? Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Ya, kata dia ini untuk mengganti kata al mudarrisu, muzakkar, laki-laki, maskulin. Thamaniyah. Nomor 8. Aina yasirun? Di mana si Yasir? Huwa fil mirhaldi. Dia ada di dalam toilet. Ya, di dalam WC. Al-mirhaldi ini artinya apa? WC atau toilet ya. Berbeda dengan al-hammam. Hammam itu hanya khusus untuk mandi. Ini berbeda kita di Indonesia, hammam itu kamar mandi plus untuk buang air. Tapi kalau kita mau bedakan ada hammam, ada mirhaud. Mirhaud itu toilet ya, WC. Rakam tis'ah asyamsu wal qamaru fis sama'i. Ya. Matahari dan bulan itu ada di langit. Nah, kenapa di sini pakai bukan di atas langit ya, pakai fi karena dia masih masuk ya kategori di bawah, benda-benda yang di bawah atau yang di bawah langit ya. Jadi istilahnya adalah masuk dalam lingkup langit. Makanya bahasanya fis sama. Asyamsu wal qamaru fis sama'i ya. Matahari dan bulan itu ada di langit.
Kemudian di sini man, ya bukan min tapi man. Kalau kita pakai min ini ya, tidak pas. Ya, min artinya dari di dalam, tidak pas. Maka kita rubah menjadi man, ya, fil fasli, siapa yang di dalam kelas, fil fasli Muhammadun misalnya, ya, yang di dalam kelas ada si Muhammad. Baik, sekian ya, kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, pada pembahasan yang ini ya, kita akan membaca di sini ada dua nama, yaitu nama laki-laki dan nama perempuan. Dan ini kita akan lihat apa perbedaannya. Ya, perbedaannya sangat nampak jelas. Kalau laki-laki biasanya ada tanwin dan perempuan itu tidak bertanwin. Itu pada kaidah umumnya seperti itu. Ya, untuk laki-laki bertanwin, ya untuk perempuan itu tidak bertanwin. Sekarang kita akan bacakan ya nama laki-laki kemudian nama yang perempuan. Atau kita akan baca bersamaan ya. Muhammadun, Aminatu, Khalidun, perhatikan sini ada tanwin, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, Khadijatu. Kemudian Aliyun, Safiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Ya, perhatikan, jadi titik beratnya pada ini tidak bertanwin, sedangkan nama laki-laki bertanwin. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Pada video yang ini kita akan membaca ya nama-nama yang tadi di atas, melatih bagaimana cara membaca nama-nama tanpa melihat harokatnya. Iqra, waktu baca dan tulislah, lagi-lagi ini dua skill yang akan sering kita latih ya, baca menulis ya, kemudian mendengar itu nanti dengan berbicara. Baik, Iqra, waktu baca dan tulislah ma'adopti, ya bersamaan dengan pemberian harokat, dopti pemberian harokat, awakhiri, akhir-akhir al-kalimati, kata-kata. Jadi perhatikan ya dalam pemberian harokatnya. Oke, silakan di-pause dulu videonya, kemudian mencoba untuk membaca sendiri. Setelah itu lihat video ini. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, ada tasydid di situ, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ingat ya, membaca kitab gundul itu adalah merupakan skill yang sudah terlatih. Jadi banyak melihat kata, maka akan bisa ya dengan cepat mengakses bagaimana kata itu dibaca. Jadi sering-seringlah melihat kata, maka kita akan bisa ya membaca kata tersebut. Kita ambil contoh ya, kalau kita tulis seperti ini ya, maka bacanya adalah alhamdulillah, kemudian ini lillah, alhamdulillah. Kenapa kita bisa baca? Karena sering kita lihat. Ya, begitupun kan misalnya kita tulis seperti ini. Ya, tanpa kita belajar bahasa Arab kita sudah tahu ini bacanya bismillahi. Kenapa? Karena ada kebiasaan, ya kita pernah terbiasa untuk membaca kata tersebut. Jadi biasakan, terus diulang, dilatih ya, harus sabar. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut ya pada bagian ba. Pada bagian ba ini kita akan belajar tambahan daripada huruf jar. Ya, al-baitu minal baiti. Ini aslinya adalah min, seperti ini. Ya, aslinya adalah min. Kemudian menjadi mina karena bertemu alif lam yang sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, maka min menjadi mina. Minal baiti. Al baitu marfu. Minal baiti jadi majrur karena pengaruh dari huruf jar min. Begitupun di sebelah al masjidu marfu. Setelah masuk padanya ila artinya ke. Sedangkan min artinya dari. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi majrur di sini karena pengaruh dari huruf jar. Diingat ya, ada huruf jar maka akan memajrurkan kata setelahnya
dan dampaknya nanti kita lihat itu di huruf terakhir dari kata tersebut. Baik, kita lanjut pada percakapan yang ada di sini, Mudarris dan Muhammad. Oke, kita langsung sambung ya. Al-mudarrisu, ya, min aina anta, ya, al-mudarrisu berkata, min aina anta, min dari aina mana, anta kamu, dari mana kamu. Ya, ini bisa pertanyaan menjadi pertanyaan asal, ya, asalnya dari mana, atau kata min aina anta itu dari mana bisa bermakna maksudnya barusan dari mana, ya, dari kamar mandi kah, atau dari sekolah, dari pasar, bisa, ya. Jadi min aina anta ini pertanyaan umum ya untuk menanyakan dari mana kamu, bisa asal, bisa juga bermakna umum. Kemudian kata Muhammad, ana minal yabani, saya dari Jepang, ya, karena ini mungkin baru ketemu. Ana minal yabani, saya dari Jepang. Al-Yaban artinya Jepang, ya, negara Jepang. Al-mudarrisu berkata, wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Kemudian Muhammad menjawab, huwa minas Sini, dia dari as-Sini artinya Cina. As-Sin artinya Cina. Kemudian al-mudarrisu berkata lagi, qala al-mudarrisu aw sa'ala al-mudarrisu wa min aina Hamidun, dari mana si Hamid? Qala Muhammadun huwa minal Hindi, dia dari India. Ya, si Muhammad berkata dia dari India. Huwa minal Hindi. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, aina Abbasun? Bukan min aina tapi aina. Kalau min aina dari mana, kalau aina di mana? Ya, di mana, ya. Aina Abbasun, di mana si Abbas? Kata Muhammad, kharaja, ya, dia keluar. Dia keluar. Kemudian kata mudarris, aina dhahaba. Aina artinya bermakna di mana, benar, ya. Tapi karena disandingkan dengan kata dhahaba, dhahaba itu artinya pergi. Maka kata di mana ini akan berubah menjadi kemana. Kenapa berubah menjadi kemana terjemahannya? Karena disandingkan dengan kata pergi. Jadi kalau kita artikan bukan di mana dia pergi, tapi kemana dia pergi. Kemudian kata Muhammad, zahaba ilal mudiri, dia pergi. Nah, di sini kita akan jelaskan, ya. Zahaba ini mengandung kata dia. Nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Dia, ya, pergi ke pimpinan. Al-mudir ini berarti pimpinan, ya, atau kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kemudian kata sa'alal mudarrisu, mudarris berkata atau bertanya, wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi. Baik, nanti kita akan jelaskan, ya. Ini di sini ada kata kerja, ya, bagaimana cara penggunaannya. Di sini, ya, kita jelaskan kosakatanya saja dulu. Kaidahnya nanti pada latihan, ya. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi, ketukar, ya. Kemudian kata Muhammad, zahaba ilal mirhadi, dia pergi ke mirhad atau ke toilet. Kemudian, oke, nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, pada video ini kita akan menjelaskan tentang kata zahaba dan kata khoroja tadi, ya, yaitu tentang fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Walaupun penjelasan ini nanti akan ada pada buku panduan, ya. Tapi di sini kita jelaskan karena kita sudah masuk, ya, atau sudah kita dapat pada percakapan kita. Ya, kita akan jelaskan secara simpel, ya. Oke, fi'il, ya, diingat fi'il atau kata kerja. Ya, fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab, ketika kita bilang khoroja, ya, maka ini akan mengandung dua makna. Ya, di samping maknanya sebagai kata keluar, tapi di samping itu dia akan bermakna, pertama bermakna pelakunya. Pelakunya siapa? Ya, dia laki-laki. Kemudian akan bermakna waktu. Dan inilah yang disebut dengan fi'il.
ya bermana waktu lampau. Jadi sekedar kita bilang kata khoroja, kita bilang khoroja, itu artinya apa? Dia telah lampau berarti bermakna telah. Dia telah keluar. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita bisa tahu itu kata dia? Ya, itu nanti kita akan ambil ya pada pelajaran-pelajaran berikutnya nanti ya, karena sangat gampang ya untuk mendeteksi ini, karena untuk kata dia laki-laki ini adalah patokan semua kata kerja dalam bahasa Arab. Ketika bermana kamu ya, bermana kalian, bermana mereka, ini nanti akan ada tambahan-tambahan huruf ya dalam kata kerja tersebut. Tapi murninya kalau belum ada tambahan seperti ini maka dia bermana dia. Ya, begitupun bermana telah, dari mana kita bisa tahu? Ya, ada bentuk-bentuknya. Baik, sekian ya, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, di sini tamarinu ya, latihan-latihan. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini tentunya sesuai dengan jawaban atau dengan percakapan yang ada dalam percakapan sebelumnya. Baik. Min aina anta, ini seolah-olah kita yang ditanya ya, tapi kita sebagai si Muhammad. Ya, jadi kita berposisi sebagai Muhammad kemudian ditanya dengan pertanyaan ini. Min aina anta? Ya, kita jawabnya ada. Jawabannya adalah ana minal yabani. Saya dari Jepang. Ana minal yabani. Kemudian anta minal Filipini. Ya, apakah anta kamu? Apakah kamu minal Filipin, dari Filipina? Ya, tidak. Ya, la, karena tadi dia dari Jepang. La, ana minal yabani. Saya dari Jepang. Kemudian berikutnya, man minas sini, siapa yang dari Cina? Ya, ini kita kembali kepada percakapan yang tadi. Siapa yang dari Cina? Ya, minas sini kita jawabnya begini. Minas sini yang dari Cina. Minas sini. Ya, siapa tadi? Ammarun. Ya, minas sini Ammarun. Yang dari Cina itu si Ammar. Ya, jadi man minas sini, jawabannya bukan Ammarun minas sini, tidak. Minas sini Ammarun. Siapa yang dari Cina? Yang dari Cina itu si Ammar. Gitu ya cara menjawabnya. Man min aina, ya bukan man, tapi min aina Hamidun. Ya, kalau ada kata aina kemudian sebelumnya ada seperti ini maka bukan man ya, tapi min. Min aina Hamidun, dari mana si Hamid? Ya, jawabannya huwa. Silakan dijawab ya. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Baik. Rakam khamsah, nomor 5. Aina zahaba Abbasun, ya, kemana perginya si Abbas? Atau boleh kita balik, kemana Abbas pergi? Ya, dia pergi kemana tadi? Zahaba ilal mudir, dia pergi. Jadi jawabannya seperti ini, zahaba. Kenapa zahaba saja? Tidak perlu kata huwa, ya, karena huwanya sudah masuk di dalam. Zahaba itu artinya dia pergi. Ya, dia, bahkan ada kata telahnya di situ ya. Zahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke pimpinan. Zahaba ilal mudiri. Sittah, azhaba aliyun ilal mudiri? Apakah zahaba aliyun, Ali pergi, ila ke al mudiri, pimpinan. Apakah Ali pergi ke pimpinan? Jawabannya tidak. Lah. Ya. Kemudian kita jelaskan dia pergi ke mana? La, zahaba ya ila al-mirhadi. Tidak, dia pergi ke toilet. Baik. Ya, silakan diulang lagi tanpa melihat buku, tanpa melihat video, dijawab, melatih menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang berikutnya. Di sini masih latihan juga ya. Di sini banyak latihan membaca dan menulis. Ya, maka
bersyukur ya bagi kita yang bisa mengikuti kelas ini ya akan terlatih dalam membaca dan menulis tanpa harokat dan bisa dipahami. Iqra waktub, baca dan tulislah ma'a dopti awakhiril kalimati ya bersamaan dengan pemberian harokat di akhir-akhir kata. Perhatikan ya, kata kalau ada alif lam berarti tidak bertanwin, dan kalau tidak ada yang mempengaruhi berarti dia marfu atau dhammah ya. Al ghurfatu tidak ada yang mempengaruhi dan ada alif lam jadi tidak boleh tanwin. Ada min huruf jar berarti menjadi minal ghurfati ya, dari kamar. Ini kamar, ini dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Ya, depan sini tidak ada yang mempengaruhi berarti al mirhadu marfu. Ila ada yang mempengaruhi berarti jadi majrur. Ilal mirhadi. Ya, silakan di pause dulu videonya kemudian dibaca sendiri ya. Setelah itu kita lihat yang benarnya di mana. Al-yabanu ya, tidak ada yang mempengaruhi di depan ya, maka dia al-yabanu marfu. Al-filipinu, min ada huruf jar, hati-hati berarti ya, minal hindi, dari India. Kemudian nah ada huruf jar berarti di sini majrur. Ila sini, jangan lupa huruf sod termasuk huruf syamsiah, makanya kalau ada alif lam dia jadi tasdid. Ila sini, ke Cina. Baik, kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Kita lanjutkan pada latihan yang ketiga. Iqra waktu, lagi-lagi membaca dan menulis ya. Di sini semuanya tidak berharokat ya, dan ini harus bisa dikuasai. Kalau belum bisa ya terus diulang ya untuk bisa memahami kenapa dia kasroh, kenapa dia tetap dhammah ya, seperti itu. Baik. Min aina. Oke, kita jelaskan sedikit min, kenapa enggak min aini? Ya, padahal kan min adalah huruf jar. Oke, sedikit kita akan jelaskan ya, simple penjelasannya. Dalam bahasa Arab itu kita kenal ada kata yang menerima perubahan ya, disebut dengan mu'rab. Ya, ada yang mabni. Ya. Ada yang bisa menerima perubahan, ada yang tidak menerima perubahan, dia paten. Salah satunya contohnya adalah ini. Ya, kata aina. Aina ini mabni, tidak menerima perubahan. Jadi walaupun di sini ada fi, ada min, ya berjajar huruf jar 9 di sini, dia tidak akan berubah menjadi aini, ya dia akan tetap aina. Nah, itu namanya mabni ya. Min aina Fatimatu, dari mana si Fatimah? Ya, hiya minal hindi, dia dari India. Oke, sini semuanya tidak berharokat ya. Jadi nanti dilatih ya tanpa harokat. Berikutnya rokom isnain nomor 2, khoroja al mudarrisu. Baik, di sini kita akan jelaskan sedikit ya, kalau ada kata kerja ya, kemudian ada subjek datang setelahnya, dan subjek memang datang setelahnya setelah kata kerja, maka itu dhammah. Ya, dia dhammah atau marfu. Ya, kita bilang dia marfu. Jadi bukan kharajal mudarrisi atau kita bilang kharajal mudarrisa, salah. Ya, dua-duanya salah. Yang benar adalah kharajal mudarrisu. Ya, guru itu keluar minal fasli. Fasli majrur karena ada huruf jar ya. Wa zahaba, dan dia pergi. Dia siapa? Dia si guru tadi. Gurunya tidak perlu kita sebut lagi karena dia sudah masuk dalam kata kerja ini. Wa zahaba, dan dia pergi ila, ada huruf jar, al mudiri. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Raqam salasah, zahabat tajiru ila dukkani. Ya. Tajiru, pedagang itu pergi ke dukkan toko. Ya, ada kata kerja datang setelahnya subjek. Ya, dan subjek itu dia marfu. Ya, subjek dari kata kerja itu marfu. Kemudian ila ada huruf jar maka mempengaruhi menjadi kasrah, ila dukkani majrur. Nomor 4 ya, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Jadi Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Wa dhahaba
ilal hammami. Baik. Oke, kita lanjut 3 nomor lagi ya. Nah, di sini apa? Ini min atau man? Ya, ini bacanya man ya, bukan min. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerjemahkan. Kita maknai. Kalau kita pakai min, maka kita bilang min khoroja. Min khoroja dari keluar. Apa maksudnya dari keluar? Tapi karena di sini ada pertanyaan, maka ini adalah bentuk pertanyaan. Ini adalah bentuk pertanyaan. Man khoroja, siapa yang keluar dari kelas minal fasli? Ya, man khoroja minal fasli, nomor 6. Ya, di sini bentuk pertanyaan saja ya. Kalau kita mau jawab berarti man khoroja minal fasli, kita ulang khoroja. Misalnya kita bilang man khoroja minal fasli, langsung kita jawab Aliyun. Ya, si Ali atau Abbasun, langsung bisa dijawab seperti itu. Kemudian rokom sittah nomor 6, kata kerja datang setelahnya fa'il. Ya, namanya apa? Fa'il. Fa'il itu artinya pelaku atau subjek. Ya, ini istilah-istilah yang kita akan dapatkan nanti pada buku panduan insya Allah. Oke, kharajat talibu. Ya, pelajar itu keluar minal madarosati. Ya, dari sekolah. Wa dhahaba ila suqi, dan pergi ke pasar. Wa dhahaba pergi, ya, dhahaba ila ke suki pasar. Oke. Berikutnya. Ini bacanya apa? Ya, ini kalau kita terjemahkan dulu ya. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya, jadi kita tahu maknanya dulu, nanti kita bisa membacanya. Khadijatu, ya, Khadijatu tadi kita sudah baca. Khadijah itu tidak boleh bertanwin ya, karena dia nama perempuan. Khadijatu minas Sini wa Khalidun ya minal Yabani. Ya, Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Oke, sampai di situ ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang keempat. Latihan yang keempat, do' letakkan fil farogi pada titik-titik fima yali berikut harfa jarrin munasiban, huruf jar yang cocok. Maksudnya apa? Ya, perintahnya adalah kita disuruh untuk meletakkan huruf jar yang cocok pada titik-titik ini. Di sini ada titik-titik ya, dan huruf jarnya sudah disediakan. Ada min, ya, ada ila, ada fi, ala, ya, ada 4 huruf jar ini kita masukkan ke dalam kalimat yang ada. Kita bilang di sini al-kitabu, kemudian al-maktabi. Ini pasti majrur ya, karena di sini ada huruf jar. Tapi kira-kira apa? Buku itu titik-titik meja. Ya, maka mungkin yang lebih tepatnya adalah ala ya, alal maktabi. Buku itu di atas meja. Kemudian at-talibu titik-titik al-fasli. Kira-kira huruf jar apa ini? Ya, fi. Ya, at-talibu fil fasli. Ya, murid itu ada di dalam kelas. Baik. Zahaba Hamidun, pelaku marfu ya, dari kata zahaba. Zahaba Hamidun, kalau pergi berarti ke, ila. Hamidun ilal jami'ati majrur karena ada huruf jar ila. Nomor 4, kharajal mudiru, jangan lupa fa'il pelaku itu dia marfu. Al kharajal mudiru minal. Sini kita pakai min ya, dari. Jadi pimpinan itu kharaja keluar dari sekolah, minal madarosati. Ya, minal madarosati. Baik. Nah, di sini ada 2. Ini sebenarnya sudah 4 ya. Pas 4, ini juga ada 4. Berarti ada yang double, pemakaiannya double ya. Zahaba Muhammadun ya. Kita pakai min ya. Zahaba Muhammadun minas sini ila ya, ilal yabani. Jadi di sini ada tambahan pemakaian min ya. Minnya sama ila jadi 2 kali. Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Atau mungkin bisa dibalik ya.
Muhammad itu pergi ke Cina dari Jepang, boleh juga, tapi lebih tepatnya tadi ya. Jadi dari sini ke mana? Dhahaba minas sini ilal yabani. Baik, oke. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya pada al-kalimatul jadidat, ya kata-kata yang baru. Atau kita sebut dengan al-mufradat ya, kosakata. Baik, di sini ada rata-rata di sini ada harokatnya ya, dan harus diingat ya, harus diingat harokatnya, karena kalau ketika dia tidak berharokat kita masih bisa baca ya. Al madrasatu sekolah ya, al faslu kelas, al hammamu ya, kamar mandi. Silakan sambil mengikuti ya untuk menerjemahkan. Al mirhadu toilet atau WC, al matbahu dapur, al ghurfatu kamar, al jami'atu universitas atau kampus, as-suku ya, pasar, al yabanu Jepang, as-sinu Cina, al hindu India, al filipinu Filipina, al mudiru pimpinan, zahaba artinya dia telah pergi, khoroja dia telah keluar. Oke, kita lanjut dengan beberapa kata di sini ya. Fi, ala, min, ila ya, kita artikan di dalam, kemudian ini di atas ya, min dari, kemudian ila ke, kemudian di bawah sini apa, min hurufil jar. Min itu artinya dari huruf-huruf jar. Maksudnya apa ya, maksudnya apa, di antara huruf jar. Jadi 4 ini ya, ini di antara huruf jar yang 9 ya, huruf jar ada 9, di antaranya ini 4 yang kita ambil baru 4 ya, itu maksudnya ya. Baik, kita akan lanjutkan ya pada buku panduan insya Allah. Baik, kita lanjutkan pada buku panduan dari pelajaran yang keempat ini. Baik, kita akan bacakan sama-sama pelan-pelan. Dalam bagian ini kita akan mempelajari penggunaan preposition atau kata depan. Ya, apa saja kata depan itu? Coba kita lihat. Ya, penjelasan yang pertama, kata benda atau isim dalam bahasa Arab memiliki akhiran untuk menunjukkan fungsinya dalam kalimat. Akhiran normal dari sebuah kata benda adalah u. Sebagaimana dalam kata al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun ya. Jadi dua-duanya u ini dalam posisi normal ya. Dalam posisi normal. Rumah itu baru ya. Rumah itu baru, al-baitu jadidun. Kata benda yang memiliki akhiran yang normal disebut berbentuk normatif case, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan marfu' yang tadi kita sebut ya. Jadi kalau lihat dhamma di akhir kita bilang marfu'. Ini marfu'. Jadidun marfu'. Gitu. Ya, dalam bentuk normal. Baik. Kata benda yang memiliki akhiran oke. Yang ini ya, setelah kata benda, setelah kata depan yang dalam bahasa Arab dinamakan huruful jar atau huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kata benda setelahnya seperti fi, min, ala, kemudian tadi ada ila ya, dan seterusnya. Akhiran ini berubah menjadi i. Contoh ya, al-baitu ditambahkan fi di depan menjadi al-baiti. Ini sebenarnya adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Baik. Kemudian di sini baitun, fi baitin, al-maktabu, alal maktabi berubah menjadi majrur ya atau kasroh. Baik. Nah, di sini ada penjelasannya. Kata benda yang didahului oleh kata depan dalam bahasa Arab disebut dalam posisi majrur. Jadi kita bilang ini majrur. Ini majrur ya, dan seterusnya kalau ada huruf jar di depannya maka dia akan berubah posisi menjadi majrur. Apa itu majrur? Simpelnya majrur itu adalah bertanda kasroh di akhir. Simpelnya begitu. Ya, kita memahami simpelnya. Kalau kita mau panjang lagi ya ada banyak yang harus kita jelaskan. Baik. Kemudian yang nomor 2. Oke, kita ambil yang nomor 2 ya.
Yang nomor 2, ya, dalam bagian ini kita juga mempelajari dua kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arabnya domir, yakni huwa, dia laki-laki, dia maskulin, hiya, dia feminim. Dalam bahasa Arab, seluruh kata benda adalah maskulin mudzakkar. Ini kaidah umum. Atau feminim, ya. Jadi mudzakkar atau muannas. Tidak ada yang ketiga. Ya. Kata benda maskulin isim mudzakkar, ya, dalam bahasa Arabnya isim mudzakkar merujuk pada kata ganti huwa. Kalau kita mau ganti maka pakainya huwa. Apakah kata benda itu manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap maskulin? Contoh, ya, ainal waladu, di mana anak laki-laki itu? Maka jawabannya huwa. Dia di dalam masjid. Huwa fil masjid. Dia di dalam masjid. Begitupun dengan buku ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Ya. Jadi di sini dikategorikan mudzakkar. Jadi mudzakkar itu bukan hanya manusia saja, tapi semua kata benda yang tidak ada tak marbutoh, ya, maka dia mudzakkar atau, ya, digolongkan maskulin, ya, atau laki-laki. Untuk pengelompokan mudzakkar dan muannas ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Bahwasanya buku itu, ya, sering dipakai oleh laki-laki maka dia jadi mudzakkar, tidak. Ini lebih pada tanda yang ada dalam kata tersebut. Kalau tidak ada tak marbutoh, mudzakkar. Kalau ada tak marbutoh, muannas. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya, dan kata feminim, ya, isim muannas merujuk pada kata ganti hiya. Apakah menunjukkan manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap feminim? Kita ambil contoh. Aina Aminatu, di mana Aminah? Ya. Hiya, ini manusia. Hiya fil baiti. Dia berada di dalam rumah. Nah, ini ada tak marbutoh, tapi ini bukan manusia, ya, ini jam. Tetapi kata gantinya tetap pakai hiya. Aina sa'atu, di mana jam itu? Ya, jam tangan itu hiya alas sariri. Ya, dia maksudnya jam tangan itu ada di tempat tidur atau di atas tempat tidur, di atas ranjang. Ya, sebagian besar, ya, kata isim muannas berakhiran huruf tak marbutoh. Namun ada pula sebagian yang tidak memiliki akhiran tersebut. Baik, kita lanjut pada catatannya. 1, ya, kita telah mempelajari bahwa tanwin adalah indefinite article atau kata benda tak tentu, ya, baitun sebuah rumah. Ya, misalnya baitun rumah atau sebuah rumah. Kaidah ini tidak berlaku terhadap kata benda yang telah tetap, seperti nama orang. Nama, maka hamidun, ya, tetap hamidun, hamid, ya, bukan seorang hamid. Maksudnya adalah di sini kita lihat ini ada tanwin. Tapi karena dia nama orang, ya, maka bukan berarti kita bilang seorang hamid. Seperti kita bilang seorang dokter, ya, seorang guru, tidak. Tapi kita bilang hamid. Kenapa? Karena ini sudah menjadi nama, sedangkan ini bukan nama, tapi kata benda. Oke. Yang kedua, nama perempuan tidak memiliki tanwin, ya. Fatimatu, Zainabu, Aminatu. Ini kita sudah ambil pada pelajaran sebelumnya, di sini rangkumannya. Dan di sini ada kosakata baru, ya, silakan dilihat, dibaca, ditulis, dan dihafalkan. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran 4A. Ini masih bagian daripada pelajaran yang ke-4A. Baik, pada bagian ini, ya, kita mempelajari dua kata depan, ya, atau kita sebut dengan harfu jarrin, harfu jar, atau kita sebut dengan huruf jar, ya, huruf jar, yakni min yang berarti dari dan ila yang berarti ke, ya, atau kepada. Kemudian ya, kita juga mempelajari dua kata ganti atau istilah dalam bahasa Arabnya adalah domir. Ya, kata ganti itu artinya domir. Sini ana dan anta. Kalau ana itu untuk maskulin atau istilah dalam bahasa Arabnya mudzakkar, dan feminim atau muannas. Contoh, ana Muhammadun, ana Aminatu. Jadi dua-duanya memakai
ana, ya. Tidak ada untuk laki-laki ana atau kemudian perempuannya menjadi ani, tidak ada. Tetapi untuk anta, kamu, anda hanya dipakai untuk maskulin tunggal. Ya, dipakai oleh maskulin tunggal atau dengan istilah mufrad mudzakkar. Anda akan mempelajari feminim tunggal atau mufrad muannas dan bentuk plural jamak nanti insya Allah. Baik, berikutnya di sini kita juga telah mempelajari dua kata kerja bentuk lampau. Ya, jadi hanya ada dua ya. Dua kata kerja bentuk lampau yang kita istilahkan dengan fi'il madhi. Al-fi'lul madhi, yakni zahaba dan kharaja. Dan kita sudah ambil dua-duanya. Zahaba artinya dia telah pergi, dia laki-laki telah pergi. Jadi perhatikan satu kata ini mengandung tiga ya. Dia laki-laki, kemudian ada waktu, kemudian kata perginya. Begitupun kata kharaja, dia telah keluar. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu yang disebut dengan fi'il ya. Kalau kita sebut fi'il pasti akan bermakna waktu dan sekaligus dalamnya ada pelaku di samping makna kata tersebut yaitu keluar. Baik. Perhatikan yang berikut ya, di mana Bilal? Aina Bilalun ya? Zahaba ilal masjidi. Dia telah pergi ke masjid. Ya, dia telah pergi ke masjid. Zahaba Bilalun ilal masjidi. Bilal telah pergi ke masjid. Perhatikan dua ini. Ya, perhatikan dua bentuk kalimat ini. Maka perhatikan, maka zahaba berarti dia telah pergi. Tetapi jika diikuti oleh kata benda sebagai subjek, maka kata dia ditinggalkan atau dihapus. Jadi kalau zahaba saja artinya dia telah pergi. Tapi kalau ada zahaba Bilalun, berarti bukan dia telah pergi, tapi Bilalun ya telah pergi ke masjid. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada fa'il atau pelaku subjek yang kelihatan, maka subjek tersebut yang dipakai dalam menerjemahkan atau kita maknai. Baik, ini kosakata baru, ya silakan dibaca. Dan ini latihan-latihannya yang ada dalam buku bahasa Arab. Baik, sekian. Ini sudah masuk pada pelajaran yang kelima ya. Jadi kita tutup ya. Kita sambung pada pelajaran yang kelima insya Allah.